Baik ya, jadi tadi kalau misalkan kita punya X populasi, N-nya waktu, berarti populasi pada waktu selanjutnya, ya yang ini, dipengaruhi oleh populasi saat ini, ditambah dengan pengaruh kelahiran dan kematian gitu ya, atau selisih kelahiran dan kematian di populasi saat ini. Gitu ya, jadi ini yang populasi yang sudah ada, ini populasi selanjutnya. Ini yang populasi saat ini. Ya, nah ini yang tadi yang selisih yang bisa berkurang gitu ya, atau bisa bertambah. Ya, jadi nanti dipengaruhinya oleh ini. Ya, ini kenapa bisa berkurang? Berkurang itu nanti kalau misalkan kematiannya lebih besar daripada kelahiran, ya dia pasti ngurangin gitu ya. Tapi kalau misalkan kelahirannya lebih besar daripada kematian, dia pasti nambah populasinya. Gitu ya. Nah, kemudian ini karena semuanya bergantung ke populasi saat ini, maka kita bisa nyatakan seperti ini ya. Oke. Nah, yang ini kita nyatakan sebagai R. R itu adalah laju apa? Kira-kira laju apa? Masih ingat nggak? Laju pertumbuhan ya. Walaupun di sini dia bisa berlaku sebagai laju penurunan juga ya jika tadi kematiannya lebih besar daripada kelahiran. Nah, kira-kira nih pada enggak ini tuh model apa sih? Kira-kira ini model apa nih? Model apa? Eksponensial ya. Model eksponensial. Kenapa kalau misalkan di continue kalian kenalnya kan gini, dx dt sama dengan apa? Rx gitu ya. Nanti solusinya yang ada eksponennya itu. Ya, kalau di model discrete nah gini, xn plus 1 sama dengan rxn. Ya, jadi populasi selanjutnya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan dari populasi yang saat ini. Begitu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada apa namanya? Kalau misalkan kita maunya sampai N nih, tapi N-nya kalau misalkan kayak gini, kira-kira kesulitannya apa? Kira-kira kalau misalkan modelnya kayak gini. Ini fungsi apa? Fungsi, udah dapet matris? Matematika diskrit? Rekursif. Nah, ada yang tahu fungsi rekursif? Jadi dia fungsi rekursif itu fungsi yang hanya bisa diperoleh jika fungsi sebelumnya diketahui. Ya, jadi seperti ini, x n plus 1 itu hanya bisa diperoleh kalau misalkan diketahui xn-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen dapat x5, berarti ini tuh harus dari fungsi x4 gitu. F4-nya, X4-nya harus dari fungsi, harus ketahuan dulu fungsi X3-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini tuh ada apa namanya? Ada kekurangan gitu ya di situ. Nah, tapi ternyata kalau misalkan kita buat secara runut ya, kita mulai dulu dari X1. X1 ini dia pasti Rx0, betul ya? X2 Rx1. Nah, sekarang kalau kita runutkan seperti ini. Nah, kita pengen X2 itu apa? Rx1 kan? Sedangkan Rx1-nya sendiri adalah Rx0 gitu. Sehingga bisa kita tulis R kuadrat X0. Kalau X3 di waktu 3 berapa? X2. X2-nya sendiri apa? Kita ambil dari yang ini. R kuadrat X0 atau sama dengan R3 X0. Dan seterusnya kira-kira kalian bisa buat nggak perumuman dari ini? Xn. Untuk Xn berarti R pangkat N. Sip, ya. Nah, jadi setelah kita buat runut, meskipun dia fungsi rekursif dan ini, berarti kalau misalkan fungsinya kita pengen tahu T100 misalkan ya, waktu di 100 hari atau 100 bulan populasi tersebut akan mencapai berapa. Nah, kan harus ketemu dulu ya
yang X99, X98 gitu ya. Nah, itu agak lumayan, waduh, gimana nih? Tapi ternyata dengan perumuman kita bisa dengan mudahnya kalau kita mau X100, kita cukup R-nya kita pangkatkan 100. Ya, nanti ini diberikan R-nya ini diberikan ya. Gitu. Kemudian populasi awalnya pasti diketahui. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan yang berpengaruh itu berarti kalau misalkan bentuknya kayak gini, X0-nya kan tetap yang bisa kita yang bisa kita ubah-ubah itu adalah R-nya. Nah, R-nya ini ada beberapa kondisi. Jadi kondisi R, kira-kira kondisi pertama R-nya gimana? Nah, kita baca yang ini nih, ya. Kalau tadi kalian sudah baca. Nih. R-nya kita ambil nih di antara 0 sampai 1. Ya, dia XN-nya akan menurun ya, menuju 0. Nah, gimana caranya? Kalian substitusi aja ya. Jadi substitusi nih ke sini, ambil angka ya untuk misalkan supaya kalau misalkan nggak bisa langsung, oh saya nggak bisa langsung menebak Bu gitu ya, misalkan harus dulu dihitung pakai angka, nggak masalah ya. Jadi kalian substitusi aja, misalkan R-nya berapa, antara 0 sampai 1 aja ya gitu. Misalkan saya pengen 0-nya 0,3 gitu ya, kalau yang di antara ini. Oke, gitu. Berarti ini kalau N-nya kita jalankan ya. Kondisi 2 kira-kira apa? Nih, min 1 kurang dari R kurang dari 0, berarti di sebelah kirinya kondisi 1 ya, yang lebih kecil dari kondisi 2. Apa katanya? XN-nya gimana? XN-nya berosilasi ya. Dia berarti ini tidak konvergen ya. Jadi kalau yang panah ini kan konvergen, kalau yang ini kita langsung tulis saja berosilasi ke arah positif dan negatif gitu ya. Gitu. Ya, tentu N-nya kita jalankan ya. Kondisi 3. Kondisi 3 yang mana? Nah, ini lebih dari R lebih dari 1. R lebih dari 1 berarti ini XN-nya akan menuju tahingga ya. Kalau N-nya kita jalankan ya. Yang ini yang berosilasi N-nya dijalankan juga ya. Jadi yang terakhir ini R kurang dari min 1 ya. Ini akan XN berosilasi ke tahingga. Nah, bedanya apa berosilasi plus minus sama berosilasi ke tahingga? Kalau plus minus nanti plus di sini misalkan nilainya di sini, terus di sini misalkan ini 0 ya. Jadi nanti nilainya ke sini, habis ini loncat ke sini, terus loncat lagi ke sini, loncat ke sini gitu ya. Tapi kalau berosilasi tahingga dia terus ya, misalkan, tapi dia makin gede. Nah, gitu. Ya. Nah, kira-kira yang logis atau yang cocok ya untuk populasi itu yang mana? Yang mana coba kira-kira? Yang nomor 1 dan nomor 3. Ya. Nah, untuk nomor 2 dan 4 itu kalau secara umum itu boleh ya kita buat kondisinya seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk konteksnya populasi itu kita nggak perlu pakai yang 2 sama 4 ini karena ini jadinya nonsense ya gitu, nggak masuk akal kalau untuk populasi karena kalau populasi di dalamnya kan ada sekumpulan makhluk hidup ya gitu. Jadi kalau 0 saja udah punah, kalau negatif itu nggak masuk akal. Oke, sampai sini slide-nya bisa dipahami ya? Bisa, oke. Lanjut dulu. Nah, sekarang selain kita punya tadi kan R ini dipengaruhi oleh ini ya, 1 tadi apa? Sebentar. 1 plus beta 1 plus B min D ya, atau secara ringkasnya tadi yang awal banget ini hanya B min D ya. Nah, sekarang kita punya beta nih. Katanya beta ini adalah imigrasi ya.
Jadi imigrasi itu yang masuk ya. Jadi di sini baju imigrasi. Nah, gitu. Berarti kan ada penambahan nih ya, ada penambahan. Nah, kalau misalkan penambahan berarti kira-kira seperti ini, itu udah ada populasi yang tetap. Kemudian misalkan ada yang pindah nih, kayak misalkan kalian bukan orang Bandung, terus ke Bandung gitu gara-gara kuliah gitu ya, karena harus kuliah di Bandung. Nah, itu kita nyatakan penambahan dari imigrasi ya, atau dari perpindahan lah ya, perpindahan dari luar. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita bisa nyatakan juga kalau misalkan modelnya eksponensial dengan imigrasi, kita mau tahu di XN gitu ya. Nah, ini dengan rekursif juga. Ini secara rekursif ya. Kita buat seperti yang tadi. Ya, sehingga kita bisa buat perumuman. Ini gitu ya. Nah, ini untuk X3 kalian bisa pahami ya, oke. Nah, lalu untuk XN-nya, ini kita lihat saja. Ini tuh sebetulnya kan si R-nya menurun. Coba kita cek ya. Nah, ya, dan ada yang bergantung ke beta. Maka kita pisahkan, misalkan yang ini tuh sama indeks yang ini dengan pangkat yang sini. Oke, lalu yang bergantung ke beta kita pisahkan semua. Ya, jadi N-1, N-2 gitu. Nah, ada yang enggak ini apa? Deret apa? Saya kasih clue di deret apa? Deret geometri. Sip ya. Buka lagi kalkulusnya ya. Deret geometri. Nah, kalau deret geometri ini kan kita maunya R-nya kurang dari 1 ya tadi karena yang masuk akal ini, maka deret geometri yang kita bentuk secara umum bisa kayak gini. Ya, kalau R-nya di antara ini ya. Itu kalian buka lagi di bab deret ya, barisan dan deret di kalkulus 2 ya. Jadi saya nggak akan ulas terlalu banyak untuk deretnya. Nah, kalau misalkan dengan perumuman ini kalian tinggal operasikan. Jadi awalnya tinggal kalian samakan dulu penyebutnya. Nanti kan ada yang bergantung ke RN ya. Nah, kita kumpulkan. Jadi yang bergantung ke RN, kalau tadi kan kita kumpulkannya ke bergantung ke beta ya. Sekarang kita kumpulkan untuk yang bergantung ke RN gitu. Berarti nanti ini sisanya ya yang tidak bergantung ke RN atau yang tidak ada suku faktor RN. Oke. Nah, sekarang tadi kalau eksponensial itu realistis nggak kira-kira? Tidak realistis ya. Tidak realistis kalau misalkan kita aplikasikan ke populasi untuk jangka waktu yang lama. Ya, karena itu nanti akan tumbuh secara tak terkendali. Ya, maka di sini dibuat model yang lebih realistis. Pasti kalian udah bisa nebak sih modelnya model apa? Model logistik. Logistik ya. Nah, untuk model diskrit, logistiknya seperti ini ya, atau boleh juga seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya ini sama aja dengan logistik ya. Ini boleh kalian pakai yang ini. Ini hanya menunjukkan saja bahwa ini lebih realistis daripada model yang sebelumnya ya. Atau supaya kalian nggak bingung, supaya mirip banget nih sama yang kontinu, pakai yang ini aja ya. Kalau yang di kontinu masih ingat nggak apa? Dx dt sama dengan apa? Rx kali 1 min x per masa nggak hafal ya. Oke. Nah, jadi kalian boleh pakai misalkan yang mana nih, yang ini aja. Nah,
bedanya ya ini. Berarti yang ini XN plus 1 ya, ruas kirinya yang luas kanannya R. Hati-hati ininya berarti X yang saat ini. Berarti kita nyatakan XN. Ya, jadi saya bacanya ini populasi selanjutnya ini laju pertumbuhan populasi saat ini yang XN. Ya, jadi semua yang X kita kasih indeks N gitu. Ya, nah boleh pakai yang ini saja ya. Nanti kalau misalkan di latihan harus menyusun model logistik secara diskrit. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditayangkan nggak? Silahkan. Oke, semuanya cukup jelas. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, saya lanjut dulu nih ke grafik. Ibu izin bertanya. Boleh, Bill, gimana? Itu kan jadi ada 2 persamaan ya, Bu. Nah, itu kita boleh pakai dua-duanya atau gimana ya, Bu? Ya, boleh dipakai dua-duanya kalau misalkan yang ini. Kalau misalkan yang ini, Bill. Yang sebentar. Saya pakai pen. Nah, kalau yang ini, Bill, ini ditambah, jadi populasi saat ininya tuh dia ditambahin. Kalau yang ini kan enggak ya. Nah, tapi boleh nanti mau pakai yang sebelah sini atau pakai yang sebelah sini boleh. Ya, gitu. Salah satu aja tapi. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi nggak selain Nabila? Ibu mau bertanya, Bu. Oke, Dwita silahkan. Itu kan Ibu yang XN plus 1 sama dengan R XN per XN plus A itu kan nggak dipakai ya, Bu, langsung diganti sama yang jadi sama kayak model yang populasi kontinu. Nah, tapi Ibu penasaran, Bu, A itu apa ya, Bu? Oh, yang A-nya ini, dia sama saja kayak K-nya. Jadi yang A ini tuh, dia K-nya. Jadi kalau misalkan di sini dia masih kayak secara umum gitu. Kalau di sini memang dia udah disebut carrying capacity. Gitu. Oh, jadi sama aja ya, Bu? Sama aja. Jadi kan pakai rumus itu juga bisa? Bisa. Oh iya. Ya. Kasih. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada? Oke. Oh, kalau nggak ada, saya lanjut ke grafik ya. Nanti latihan kita skip dulu ya untuk di akhir. Nah, ini grafik solusi model diskrit. Kemarin sempat saya tanya ya, ada yang ngambil sistem dinamik diskrit enggak? Nah, karena nanti di sistem dinamik diskrit ini kita akan explore banyak model dan banyak persamaan, tapi solusinya itu bentuknya kayak gini. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita sebut cara menggambarnya ini adalah cobwebbing. Nah, kenapa disebut cobwebbing? Jadi kayak ini apa ya? Jaring gitu ya. Kayak jaring laba-laba gitu ya. Gitu. Ini disebut grafik jaring. Ya, disebutnya atau cobwebbing method. Boleh kalian ini lebih familiar. Nah, kemudian di sini kita ilustrasikan dulu yang paling mudah, yaitu untuk model eksponensial yang di awal ya. Ya, yang kita punya adalah ini xn plus 1 sama dengan r xn. Nah, lalu yang ini kita sebut sebagai kurva reproduksi, atau saya lebih senang menyebutnya kurva populasi aja. Ya, boleh ditambahkan kurva pertumbuhan di sini, pertumbuhan populasi. Ya. Nah, lalu di sini ada yang menjadi acuan. Acuan kita di sini adalah garis Y sama dengan X. Nah, kenapa ini menjadi acuan? Karena ini adalah garis yang merepresentasi anggaplah Y ini adalah XN
plus 1 dan X itu adalah XN. Maka garis ini sebetulnya adalah merepresentasi populasi ketika populasinya tetap. Jadi populasi yang selanjutnya itu sama dengan populasi saat ini. Paham ya? Jadi kalau misalkan nih, saya punya N, ini N plus 1, terus populasinya, nah, saya terlalu sempit gambar ya. Jadi ini tuh merepresentasikan garis ini tuh kalau kita punya N plus 1, ini populasinya tuh tetap aja gitu ya. Ini di sini, ini juga di sini. Ya, karena sama. Ya. Nah, ini menjadi acuan nanti untuk kita melihat pertumbuhan populasi untuk untuk model tertentu. Ya. Nah, jadi yang paling mudah sebetulnya kita buat Cartesius ya. Nah, ini kenapa sih Cartesiusnya yang positif ya? Karena tadi konteksnya populasi ya. Lalu kita buat dulu garis acuannya. Garis acuan ini adalah yang ini kan? Nah, ini ya. Y sama dengan X. Lalu setelah itu kita buat garis yang sesuai dengan pertumbuhan atau kurva pertumbuhan populasinya. Contoh, kalau misalkan untuk yang ini, kalau misalkan untuk yang model ini nih, model X N plus 1 sama dengan RXN, kita buat jadi Y dan X gitu ya. Kita buat menjadi X dan Y, jadinya gimana? Y sama dengan RX. Paham nggak perubahan ini? Paham ya? Oke, kita tinggal ambil aja, karena tadi kan ini nih. Udah kita misalkan ya, Y-nya XN plus 1, X-nya XN. Jadi ini diubah jadi seperti ini. Nah, kita buat garis ini. Tapi ingat tadi R-nya itu ada beberapa kondisi. Ingat ya. Nah, jadi kita representasikan ya, nggak bisa satu gambar untuk bermacam-macam R, nggak bisa ya. Jadi kita buat 4 gambar karena tadi ada 4 kondisi. Ya, misalkan untuk R yang lebih dari 1, ini pasti kayak gini grafiknya. Oke. Saya buat pakai warna beda ya. Nah, yang ini. Ya, ini kalau R-nya lebih dari 1. Gimana, kenapa Bu tahu kayak gini? Ya udah, kalian ambil aja R-nya, misalkan 2, Y sama dengan 2X. Kayak gimana sih garisnya gitu ya, atau Y sama dengan 3X. Pasti kan di atasnya garis ini. Ya. Nah, grafik kedua kondisinya R-nya di antara 0 sampai 1. Gampangnya ya kalian substitusi aja R-nya ke sini. Ya, ambil 0,5 gitu ya. Di mana grafiknya dia pasti di bawahnya si grafik acuan yang tadi. Paham ya? Nah, terus aja kayak gitu sampai nanti kalian dapat 4 kondisi. Ya. Kalau yang ini, ya ini berarti dia harus di antara 0 sampai -1. Ya, ambil misalkan min berapa gitu ya. Nah, ini akan terbentuk seperti ini. Kemudian kalau kurang dari 1. Kurang dari -1, maaf. Ya. Oke, cara menggambar grafik acuan sama grafik kurva pertumbuhannya bisa nggak sampai sini? Bisa ya? Izin bertanya, Ibu. Oh iya, gimana, Van? Kalau fungsi garis acuannya itu hanya YX aja gitu, Bu? Iya, selalu itu. Lalu itu. Ya. Oh iya. Nah, ya. Jadi untuk model discrete Van, nanti modelnya mau bagaimanapun, ya garis acuannya tetap sama dengan X. Ya. Kalau yang ininya Bu, yang garis-garis itu tuh, yang kayak kotak gitu melingkar kayak gitu. Belum, itu belum saya jelaskan. Iya. Ya. Jadi kita sekarang kalian harus pegang dulu cara membuat garis acuan sama cara membuat garis atau kurva pertumbuhan populasi. Udah bisa belum? Jadi yang pertama ini ya, yang keduanya ini nih garis yang ini. Nah, udah bisa ya? Oke ya. Oke, kalau yang ini di bawah ya, karena tadi R-nya kan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Nah, sekarang gimana nih
cara bikin yang ini yang tadi Irfan tanyakan, yang ada garis kotak-kotak kayak tangga gitu, terus yang muter-muter. Nah, kita ambil dulu kalau misalkan kita punya X0. X0 itu kan X awal ya, populasi awal. Nah, awalnya kita harus tarik, ini saya pakai. Awalnya kita tarik dia kemana? Ke garis kurva pertumbuhan. Jadi kita tarik ke atas. Kalau di sini dia garis acuan, oke. Kita tarik ke yang oranye, ke sini. Habis ini langsung tarik lagi ke garis acuan, ya. Tarik lagi ke atas, ke garis pertumbuhan. Tarik lagi ke garis acuan. Kalau misalkan diperpanjang nih, diperpanjang, tarik lagi ke atas. Terus aja kayak gitu. Terus gitu, ya. Kira-kira ya, dengan R lebih dari 1 stabil apa enggak? Stabil apa enggak? Saya langsung nanya kayak gitu. Enggak, Enggak. Kenapa? karena dia terus ke atas gitu, Bu. Karena populasinya terus naik yang tadi yang tidak terkendali itu. Ya, gitu. Maka kita harus bisa nyatakan ini tuh ya udah tidak stabil. Ya, dia tidak stabil. Oke. Nah, sekarang kita punya kurva yang kedua. Kita misalkan ambil X0-nya di sini, ya. Nah, kalau misalkan ambil X0-nya di sini, kira-kira kita ambil dulu kemana? Ke garis kurva. Habis garis kurva ke sini. Terus tarik lagi ke garis kurva. Terus aja ke sini. Ya. Nah, kalau misalkan ngelihat di situ, kira-kira stabil apa enggak? Stabil ya. Nah, sekarang kalau misalkan X0-nya dibalik, ya. Biasanya mahasiswa ada pertanyaan nih, Bu, kenapa yang pertama mengambil X0-nya di sebelah kiri, kalau yang kedua di sebelah kanan? Pasti kalian nanya gitu ya. Nah, sekarang boleh kita ambil X0-nya dari sebelah kiri ya. Saya ngambil X0 atau saya gambar ulang aja ya, biar enggak coret-coret yang itu. Oke, saya gambar ulang. Ini kita punya, anggaplah ini Y sama dengan X ya. Kemudian ini garis acuannya. Ini garis pertumbuhannya kayak gini. Ini Y sama dengan RX untuk yang ininya. 0 kurang dari L kurang dari 1. Nah, kira-kira ngegambar grafiknya gimana nih? Saya pengennya X0-nya di sini. Gitu. Nanti X2-nya di sini ya. Misalkan kita pengennya kan X2-nya pasti di sini ya. Persis kayak yang atau bukan X2, X1. Persis kayak grafik sebelumnya. Tapi kita coba lihat ya. Nah, kira-kira kita harus nyentuh grafik yang mana dulu? Yang oranye apa yang hijau? Yang oranye. Yang oranye. Berarti ke sini kan. Terus habis itu yang hijau. Yang hijau. Ya. Terus habis ini ke bawah yang oranye lagi. Terus pada dasarnya ini tetap aja bakal ngebentuknya kayak gini. Ya, ujung-ujungnya. Gitu. Nah, penentuan untuk X0, X1, X2-nya nanti belakangan ya. Kita pokoknya gambar dulu, terus baru nanti tentuin. Ya, kebayang nggak? Atau masih nggak kebayang? Oke. Kebayang, Bu. Bayang ya. Saya misalkan X0-nya di sini deh, biar agak luas gitu ya. Saya kan tarik ke sini. Terus saya tarik ke sini kan. Terus tarik lagi ke bawah. Tarik lagi ke sini. Gitu aja. Nah, sama kan ujung-ujungnya? Ya, gitu. Jadi sebetulnya yang ini boleh kalau mau kita ganti X0-nya di kiri gitu. Ya. Nah, sekarang untuk yang grafik 3. Kita punya garis acuan di sini ya.
kemudian punya garis pertumbuhan. Nah, caranya gimana? Saya mau tentukan X0-nya di sini deh. Ya, jadi kita nggak nentuin dulu X1, X2-nya di mana, tapi kita tentukan tuh setelah gambar. Jadi yang di awal gambar kita tentukannya garis X0-nya aja. Ya. Nah, ini kita harus tarik kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah, karena garis pertumbuhannya di bawah, kita tarik ke bawah, tapi kita harus narik ke garis acuan. Berarti mau nggak mau kita harus tarik ke sini. Ya, terus sentuh lagi garis pertumbuhan. Ini kan kalau diperpanjang gini kan. Terus kita harus nyentuh lagi ke garis acuan, terus aja gitu. Ini kalau misalkan terus, nah bakal menuju ke 0. Jadi yang ini itu nanti stabil ya. Karena menuju ke 0. Yang ini stabil. Ya. Nah, sekarang yang ini. Yang ini misalkan X0-nya di sini ya. X0-nya di sini. Kita sentuh dulu ke garis pertumbuhan, saya perpanjang aja. Berarti ke bawah sini kan. Terus ditarik ke kiri, tarik ke atas, tarik lagi ke sini. Ini kalau saya terus perpanjang, jadinya gini, ini ke sini, gitu kan ya. Terus ini narik ke sini, terus aja. Nah, ini kan makin gede tuh, makin menjauh dari 0 ya. Ini berarti tidak stabil. Paham sampai sini? Atau pusing? Sok yang mau nanya boleh. Itu Bu, yang stabil itu yang mendekati 0 ya? Yang stabil itu yang mendekati 0, ya. Yang menuju 0. Ya. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan X0, X1, X2 dan selanjutnya. Nah, tadi kan kita cuma tentuin X ininya aja ya. X0-nya aja. Nah, X1 tuh di mana sih? X1 itu ya, kalau saya hitungnya di maksudnya di kedua yang dia sentuh ke ini, ke kurva pertumbuhan. Jadi misalkan ya ini kan pertama gini. Nah, ketika di sini ya, atau ketika di sinilah ya, ini berarti X1. Ya, gitu. Nanti kalau misalkan ini kan X2. Ini, nah ketika di sini dia X2 gitu. Ya, sama halnya dengan yang ini. Ini kan tadi kita pasang di sini nih. Ya. Terus ke sini kan ini mah kurva acuan. Nah, ketika nyentuh kurva kurva pertumbuhan yang kedua gitu. Ini adalah X1. Terus ini kurva acuan nih ke sini mah ya. Ini kurva pertumbuhan, ini X2. Paham ya? Berarti yang sejajar dengan ini. Kalau kita tarik, oh berarti X2-nya, X1-nya ada di sini. X2-nya ada di sini. Ya, kita cek untuk yang ketiga. X0-nya di sini, terus ini ke garis acuan. Ini garis pertumbuhan. Ini kan nyentuhnya ke garis acuan ya, kalau di sini mah. Nah, garis pertumbuhan tuh yang di sini kan. Oke, berarti yang ini teh lurus sama yang mana? Berarti di sini nih X1-nya. Ya. Terus kita tarik lagi, oh dia mah ke garis acuan. Sekarang pas tarik ke bawah, nah di sini. Oke, berarti dia X2. Ya, di sini tuh X2. Gitu. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Jadi yang jadi yang jadi penentuan X0, X1, X2 dan seterusnya itu ketika dia nyentuh si garis pertumbuhan. Gitu. Ya. Nah, ini baru yang yang eksponen yang biasa ya. Nah, sekarang kalau model Fellhurst nih, ini modelnya berarti udah masuk ke logistik ya. Nah, kita bentuk dulu dia jadi Y sama dengan apa? Kira-kira. R, X, X plus A. Nah, kan gitu aja. Ya. Nah, sekarang yang jadi penentuannya, kalau tadi kan R lebih dari
sekian gitu ya. Kalau yang ini berarti kita bandingkan saja kalau R-nya lebih dari A atau R-nya kurang dari A gitu ya. Nah, pertama kita buat dulu garis acuannya. Garis acuannya Y sama dengan X ya untuk kedua kurva. Tapi untuk yang R lebih dari A ya, dia kurvanya kayak gini ya. Jadi kalian dengan gampangnya tinggal substitusi aja. Kalian pasang misalkan A-nya pasang berapa ya? 10 lah ya. Berarti kalau R lebih dari A, ya berarti kalian pasang R-nya misalkan 12 atau jangan ini terlalu besar. Kalau buat hitung-hitungan mah ya. Yang simpel aja lah asalkan terpenuhi. Misalkan ambil A-nya 3. Kalian ambil R-nya misalkan 4 ya. Substitusi ke sini. Terus kalian nanti plot gitu aja lah kalau manual mah. Ya. Nah, nanti kalau misalkan yang R kurang dari A, berarti misalkan R-nya ambil 2. Terus kalian plot. Ya, bisa kan ngeplot ya? Oke. Nah, lalu habis ini, nih kalian lihat ya, ini ada perpotongan nih. Ya, ada perpotongan. Oh, yang di sini enggak. Nah, kita tetap misalkan ambil X 0. Kita ambil di sini. Kita tarik dulu kemana? Ke garis yang ke kurva kan, ke garis yang pertumbuhan atau ke kurva lengkung kalau di sini. Kita tarik dulu ke sini, set, gitu. Oke, habis di sini berhenti, lempar dia ke garis acuan. Terus tarik lagi dia ke atas ke kurva, lempar lagi ke acuan, terus aja kayak gitu. Terus, ini kalau terus dia akan menuju titik potong ini, betul nggak? Betul ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan ada perpotongan, kita coba misalkan evaluasi dari sebelah sini ya. X0-nya saya mau di sinilah, atau misalkan ibu buat baru ya gitu supaya agak luas gitu. Oke, pertama kita harus kemana dulu? Kalau misalkan ini kita ini hati-hati, yang pertama dia sentuh adalah garis kurva. Berarti kita jangan ke atas karena dia udah menyentuh ke sini kan, langsung aja belokin, langsung lempar ke garis acuan. Gitu. Ya. Terus ke bawah ke garis kurva, lempar lagi ke garis acuan, ke bawah lempar lagi gitu. Nah, nanti akan ketemu di sini. Betul? Betul ya. Nah, ini tuh adalah nanti dia akan stabil di titik ini. Ya, kenapa stabil? Karena mau dari arah sini dia ke sini gitu, ke titik ini. Mau dari arah sebelah kanan juga tetap ke titik ini. Berarti nanti stabil di titik ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang kedua nih. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua kita ngambil aja ya. Mau ngambilnya di sini boleh sih, tapi nanti bikin tangganya jadi sempit gitu ya. Udah dia misalkan mulai dari sini X0 ya. Nah, yang pertama dia sentuh adalah garis kurva. Ya, maka nggak boleh kita langsung ke atasin. Ya, langsung kita lempar ke garis acuan. Terus ke sini. Nah, terus aja bikin tangga gitu. Nanti dia stabilnya di sini. Ya. Stabil di sini, ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sip. Ya. Oke, contoh 3. Nah, contoh 3 ini buat dulu Y sama dengan apa? R X kuadrat per X kuadrat per A. Nah, yang ini mah nanti kalian apa namanya? Pakai ini, pakai persamaan kuadrat akar-akarnya. Ya. Kalau yang ini kan kita sama dengan kan 0 nih. Ya. Nanti pakai bentar. Oke. Jadi untuk cari perpotongannya, ya, yang pertama kita punya garis acuan ya. Ini yang kurva populasi, ini yang acuan, Y sama dengan X. Kita sama dengan kan nih. Jadi R X kuadrat per
sama dengan X. Ya, nanti kebentuk kayak gini. Nah, ini pasti ujung-ujungnya ke rumus ABC. Ya, Bu jadi gunakan rumus ABC ya untuk memperoleh X. Gitu. Tadi yang ini juga sama ya. Ini kenapa dapatnya harus ngebandingin ini karena kita sama dengankan si garis acuan dengan garis kurva. Ya. Oke, kalau yang ini nanti kebentuknya kayak gini ya. Oke, jadi dia yang jadi patokan yang ini nih, yang dalam akarnya ini. Kan kita punya akarnya tuh R kuadrat min 4A gitu ya. Jadi dia R-nya bisa lebih dari 2 akar A. Karena ini misalkan R-nya udah bilangan kuadratik ya, 4 juga bilangan kuadratik. Jadi kan sebetulnya ini bisa jadi R gitu ya, yang 4-nya jadi 2, yang A-nya berarti kan dia bukan kuadratik ya udah pakai akar. Ya, atau kondisi 2-nya 2 akar A. Nah, kalian nanti pasang aja. Jadi ambil A-nya berapa, nanti berarti R-nya harus menyesuaikan. Ya. Nah, secara umum bentuknya akan seperti ini. Nah, ini tuh ada 3 bagian. Kalau tadi ingat ada 2 bagian ya. Ini bagian 1, ini bagian 2. Kita harus evaluasi di kedua bagian ya kalau ada titik potong. Kalau misalkan seperti ini ada 2 titik potong. 1, 2. Berarti ini misalkan bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Kita harus evaluasi di setiap bagiannya. Gitu ya. Nah, berarti untuk yang bagian 1 ya, kita ambil misalkan X0 di sini. Ini udah menyentuh garis kurva, kita langsung lempar ke garis acuan. Kira-kira mendekat atau menjauh titik potong? Menjauh. Menjauhi titik potong ya, makanya dia panahnya ke sini. Ya. Sekarang untuk yang daerah 2 ya. Nah, kita ambil misalkan di mana saja. Boleh kalian mulainya dari sini boleh ya, pokoknya dari manapun. Nah, kita ambil ya. Ini yang kita sentuh apa sih? Yang kita sentuh kurva kan? Nah, kalau misalkan kalian ambil ke sini, ini kan. Nah, gitu. Nah, ini arahnya ke sini makanya. Bu, saya pengen ngambilnya X0-nya di sini, boleh aja. X0-nya di sini. Ya udah, kalian juga tetap kan ujung-ujungnya bakal nyentuh kurva, lempar ke acuan, kurva lagi, acuan lagi, terus. Ya. Nah, panahnya di sini. Nah, sekarang di bagian 3, ambillah sebarang X0-nya saya mau di sini. Kita ambil dulu ke kurva, hati-hati, kurva ini nyambungnya ke sini ya. Itu nyambungnya ke sini. Maka kita sentuh dulu garis kurvanya ternyata. Langsung lempar ke acuan. Nah, ini ke sini. Kira-kira yang stabil titik pertama atau titik kedua? Kedua. Dua, ya. Yang ini stabil. Yang ini tidak stabil, ya. Itu kalian bisa lihat dari arah si tangganya ini atau dari panahnya ya yang tadi kita buat. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini ya. Oke, secara umum nanti kurva yang terbentuk seperti ini, kita ambil X0-nya di sini. Oh, kita sentuh dulu nih garis kurva di sini. Langsung lempar ke garis acuan. Terus aja kayak gini ya. Nah, dia akan stabil di titik ini. Gitu. Oke, paham ya? Paham ya? Cara penentuan X1, X2-nya juga ini tadi X0, berarti X1 tuh, kan ini X0 ya, nyentuh pertama kali, ini nyentuh kedua kali, oh berarti kalian tinggal lurusin aja ke sini, oh berarti X2 tuh ada, X1 adanya di sini. Ini pas nyentuh ke sini, oh tinggal dilurusin aja. Oh ini X2-nya, terus kalau ini, oh ini X3-nya, gitu. Ya, tinggal gitu aja. Ya, jadi nanti untuk X1 dan seterusnya kita tentukan setelah kita buat yang tadi, cobwebbing. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari menggambar grafik diskrit? Ibu izin bertanya. Boleh, Irsa.
Yang untuk grafik R lebih dari 2 akar A, itu yang bagian 1 kan menuju 0 ya Bu. Dia tetap tidak stabil Bu. Jadi nggak stabil di 2 titik gitu Bu. Yang mana, Sa? Yang bagian 1 ini Bu. Oh, ya ini kan? Iya. Terus gimana? Dia kan menuju 0 gitu Bu. Tetap tidak stabil. Enggak, karena kalau misalkan yang ini, kalau misalkan kurvanya kayak gini ya, Sa, kita harus ngelihatnya tuh secara keseluruhan dulu. Jadi kalau misalkan hanya satu bagian itu, kita nggak bisa langsung tentukan dia stabil. Meskipun ini menuju 0 kayaknya stabil, tapi kan kita harus lihat dulu yang bagian 2 sama bagian 3-nya. Ya. Jadi kita melihatnya secara utuh gitu, secara satu kurva utuh, ya, tidak bagian per bagian. Ya, nah kalau udah utuh kan kita kelihatan nih, oh yang ini mah ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Cara stabil itu berarti kan harus mendekat ya, harus konvergen ke satu titik. Nah, yang ini tuh kan kayak saling menjauh. Ya, terus kalau yang di sini yang negatif, dia berarti kan harus bisa kalau misalkan dia mau stabil di sini ya, gitu. Nah, ini tuh berarti harus ada kelanjutannya gitu. Tapi kan kelanjutannya nggak realistis ya, gitu. Paham nggak, Sa? Paham Bu. Paham ya. Beda sama yang ini. Kenapa yang ini langsung kita nyatakan stabil sini? Karena ini satu bagian utuh dari kurva. Kalau yang ini kita bagi-bagi, ya, gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, dia gimana? Jadi yang di grafik sebelumnya boleh? Boleh. Nah, itu Bu yang garis yang garis pertumbuhan. Nah, itu kalau misalnya ditarik terus panjang gitu Bu, itu jadi datar gitu atau misalnya menurun Bu. Yaitu kalau misalnya ditarik panjang gitu. Kalau ini kita terusin ya. Ya, kalau terus itu jadi datar aja, misalnya jadi stabil atau kayaknya bakal ke sini di. Nah, ini kan batasnya ya. Kayaknya dia bakal lama-lama stabil di sini. Gitu. Ya. Jadi terus stabil gitu, Bu. Udah itu jadi udah batasnya itu terus stabil. Iya, dia bakal stabil di angka tersebut. Jumlah populasinya ya. Oke. Nah, di sini untuk kata-kata stabil ya, hati-hati. Jadi ada stabil titik, ada juga stabil jumlah. Kalau stabil titik tadi yang saya ceritakan, ini stabil di titik. Stabil di titik ini, stabil di titik ini gitu ya. Kemudian yang tadi juga ya. Tapi kalau misalkan stabil jumlah, ini berarti jumlah populasi ya. Nah, ini ya terjadi bukan karena titiknya ini, tapi ketika misalkan si populasinya konstan. Yang ini. Ya, jadi ini yang stabil jumlah ini terjadi khusus yang ini ya. Dia terjadi jika populasinya konstan. Jadi tidak ada penjumlahan, tidak ada penambahan atau penurunan. Di sini dia bisa dikatakan stabil. Nanti kita sebutnya misalkan dia stabil di jumlah populasi misalkan berapa, misalkan 10.000 orang gitu. Ya, jadi tetap aja 10.000 orang, nggak nambah, nggak naik. Nggak nambah, nggak turun, sorry. Gitu. Paham nggak? Paham nggak bedanya? Paham, Bu. Paham ya? Bener nih. Oke. Mau nanya ini, Bu. Boleh, Van, gimana? Kalau yang dibagi-bagi ini kan ada 2 bagian. Itu nanti dikatakan stabil jumlahnya sama juga ketika populasi konstan. Apa? Iya. Kalau misalkan di sini, Van. Jadi ya kalau misalkan yang di sini, yang Irfan maksud tuh gini ya. Ini misalkan saya lanjutin ya kurvanya ya.
Iya, Bu. Tapi ini tuh misalkan gini. Ini misalkan lurus ya, habis ini lurus gitu. Iya, Irfan bisa bilang dia stabil di sini ya. Atau misalkan stabil pada saat ini. Pada saat populasinya berapa? Di titik berapa? Bisa kan? Jadi bisa disebutkan di stabil di titik berapa gitu, Bu ya? Bisa. Dia populasinya stabil di titik berapa ya. Tapi Ya. kalau yang di sini Van bilangnya dia stabil di Jumlah. Jumlah populasi berapa gitu. Oh iya, iya. Ya. Paham. Oke, ada lagi? Dari saya cukup, Bu. Oke, yang lain? Cukup juga. Oke ya. Nah, kalau cukup, coba untuk mengasah pemahaman ya, kalian kerjakan latihannya. Nanti secara formal akan saya tugaskan ya di GCR. Nah, ini Kiki bakal saya ambil dari yang hari ini sama yang dari sebelumnya. Ya, gitu untuk tugas. Karena kemarin tugas bab sebelumnya belum dikasih ya. Gitu. Jadi saya sekalian aja. Ya, tapi nggak akan semua kok, ini dari 5 soal nggak akan saya kasih semua ya, tapi dikerjain aja. Oke.